Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang moralitas, ilmu pengetahuan, perspektif, filsafat, ilmu. Filsafat ialah sebagai proses berpikir yang reflektif, sistematis, serta kritis. Menurut Harald Hatinus, pengertian filsafat dalam arti yang sempit. Filsafat adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan metodologis atau analisis logika bahasa dan makna. Masuk pembahasan pertama, yaitu tanggung jawab ilmuwan. Dalam hal ini, ilmuwan hanya bisa menemukan penemuan, terserah mau dipakai oleh para pengguna yang bersifat positif maupun negatif, karena ilmu itu sifatnya netral. Di sini ada dua golongan tentang tanggung jawab ilmuwan. Golongan yang pertama ini ingin melanjutkan tradisi kenetralan sebuah ilmu, seperti pada waktu era Galileo, dan golongan yang berpendapat netralisasi ilmu hanyalah terbatas pada metafisika keilmuan, sedangkan penggunaan harus berdasarkan nilai-nilai moral. Lanjut, golongan yang kedua. Golongan yang kedua ini mendasarkan pendapatnya pada tiga hal, yaitu ilmu secara faktual, digunakan secara destruktif oleh manusia, yang dibuktikan adanya perang dunia yang menggunakan teknologi keilmuan, yaitu terjadinya bom atom yang menghabiskan kota Nagasaki dan Hiroshima pada saat itu. Ilmuwan sebagai manusia yang diberi kemampuan merenung dan menggunakan pikirannya untuk bernalar. Kemampuan berpikir dan bernalar itu pula yang membuat kita sebagai manusia menemukan berbagai pengetahuan baru. Pengetahuan baru itu kemudian digunakan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari lingkungan alam yang tersedia di sekitar kita. Tanggung jawab ilmuwan terhadap masa depan kehidupan manusia diantaranya adalah 1. Ilmu adalah berkembang secara pesat dan makin esoterik sehingga para ilmuwan mengetahui akses-akses yang mungkin terjadi bila terjadi penyalahgunaan hasil karya para ilmuwan. Yang kedua, ilmu telah berkembang sedemikian rupa di mana terdapat kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia dan kemanusiaan yang paling hakiki, seperti pada kasus revolusi genetika dan teknik pembuatan sosial. Lanjut pembahasan tentang ilmu bebas nilai atau tidak. Bebas nilai yang dimaksud Joseph Situmorang ialah tuntutan setiap kegiatan ilmiah atas didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu bebas nilai minimal memiliki 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu yang pertama ialah ilmu harus bebas dari faktor eksternal seperti faktor politis, ideologis, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Yang kedua ialah perlunya kebebasan ilmiah yang mendorong terjadinya otonomi ilmu pengetahuan. Kebebasan ialah menyangkut peluang atau kemungkinan untuk menentukan diri sendiri. Yang ketiga ialah penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan dari etis atau yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Lanjut, terikat nilai. Berbeda dengan ilmu yang bebas nilai, ilmu yang terikat nilai atau value bound memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai dan terutama nilai. Pengembangan ilmu
jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai, lepas dari kepentingan-kepentingan baik politis, ekonomis, religius, ekologis, dan lain-lain sebagainya. Dalam pandangan terikat nilai ini, kata nilai juga memiliki makna yang lebih luas. Pertama, makna nilai bukan hanya dalam konteks baik buruk, tetapi juga dalam konteks ada kepentingan atau tidak. Yang kedua, terikat nilai tidak hanya berlaku bagi ilmuwan, tetapi juga bagi ilmu itu sendiri, sehingga memasuki wilayah epistemologis. Keduanya saling terkait. Next, pembahasan terakhir tentang moralitas ilmu pengetahuan itu sendiri. Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia. Sedangkan ilmu pengetahuan menurut Nurcholish Majid bahwa ilmu pengetahuan baik yang alamiah maupun yang sosial adalah netral, artinya tidak mengandung nilai kebaikan dan kejahatan pada dirinya sendiri. Nilainya diberikan oleh manusia yang memiliki atau menguasainya. Tanggung jawab moral menyangkut pemikiran bahwa ilmuwan tidak lepas dari tanggung jawab aplikasi ilmu yang dikembangkannya, di mana ilmu harus diaplikasikan untuk hal-hal yang benar, bukan untuk merusak umat manusia.